Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, target Nahdlatul Ulama itu sangat aktif karena maknanya ini nahdoh, bangkit. Nahdlatul Ulama itu bangkit, ini bukan sekedar sifat, bukan sekedar sifat yang pasif. Kalau disebut Islamiyah, bersifat Islam, itu belum tentu aktif. Ya, ini mohon maaf ya. Dan lain-lain lah. Kalau disebut misalnya Saidiyah, misalnya begitu, itu ya bangsa Said, gitu, kira-kira begitu. Tapi belum tentu aktif. Ya. Saya beri contoh Saidiyah ini supaya tidak menyebut contoh yang menyinggung orang lain gitu ya. Karena cuma sifat, tapi nahdoh ini aktif. Karena maknanya bangkit. Nah, bangkit itu kan ada keperluannya. Nah ini jangan sampai dilupakan. Maksudun nahdoh ini jangan sampai dilupakan. Apa sebetulnya maksudun nahdoh? Ulama ini bangkit itu mau apa? Mau apa sebetulnya ulama ini mau bangkit itu? Kalau dibilang bahwa ulama ini bangkit untuk mengembangkan pendidikan agama, ya. Lah kerjaannya tanpa ada organisasi, pekerjaannya sehari-hari memang melaksanakan pendidikan agama sudah. Tidak usah bikin organisasi. Sudah dilakukan. Kalau dikatakan bahwa bangkit itu tujuannya adalah dakwah, lah itu juga sudah dilakukan sehari-hari oleh ulama. Lah apa perlunya mendirikan organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama? Ini jangan sampai dilupakan. Ya. Nah ini yang sekarang ini oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, kita upayakan untuk diingatkan kembali tentang maksudun nahdoh itu. Kenapa kemarin kita membuat tema untuk keseluruhan agenda-agenda organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan bunyi merawat jagat membangun peradaban. Merawat jagat membangun peradaban. Saya sudah jelaskan bahwa namanya merawat jagat itu artinya ya jagat dalam arti alamul kaun ini dalam arti alam bumi dengan alamnya ini, lingkungan hidupnya ini, maupun tatanan umat manusianya. Membangun peradaban jelas kita ingin membangun suatu kehidupan bersama dari seluruh masyarakat umat manusia ini yang lebih baik, yang lebih adil untuk semua orang,
yang lebih harmonis, lebih membawa maslahat untuk semua orang. Ya. Ini persis inilah maksudun Nahdhah. Ketika para ulama mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu memang dengan maksud ingin merawat jagat dan membangun peradaban. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang Nahdlatul Ulama sudah berkembang luar biasa. Dulu ketika didirikan itu, kiai yang hadir hanya sekitar 30 orang. Di Jalan Bubutan Surabaya untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, kiai yang hadir hanya 30 orang. Sesudah itu bertahun-tahun para kiai ini berjalan ke sana kemari mengajak orang untuk ikut bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tidak henti-hentinya. Ya. Sampai kemudian ketika Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Dulu kan pernah tahun 55 pemilu yang pertama, Nahdlatul Ulama berhasil mendapatkan suara 18%. Partai Nahdlatul Ulama suaranya 18%. Nah belakangan Bapak Ibu, orang beberapa lembaga survei melakukan penelitian dan menemukan data bahwa Nahdlatul Ulama telah berkembang membesar. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya besar tapi membesar. LSI beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa mereka melakukan survei tahun 2005 dan mendapatkan data bahwa orang Indonesia yang mengaku sebagai orang NU itu sudah 27%. Jadi tahun 55 cuma 18%, 2005 itu sudah 27%. 2005. Tahun 2010 waktu itu saya sudah Katib Suriah PBNU, salah seorang Katib Suriah PBNU. Ada satu lembaga survei Indobarometer meminta audiensi dengan Suriah PBNU untuk memaparkan hasil survei mereka. Dan mereka memperoleh data bahwa orang yang mengaku NU pada tahun 2010, ya, 2010 ini sudah 47%. 2005 itu 27%, 2010 47%. Ini Masya Allah. Kok nambah kok sampai 20%, padahal 20% dari penduduk Indonesia, yaitu kira-kira 20% itu dari sekitar 270 juta. Sampai hitung sendiri itu berapa tambahnya. Tahun 2018 ada lembaga survei lain Alfara membuat survei juga. Jadi kalau 27% itu dari 270 juta, itu ya kira-kira sekitar 40-an juta orang lah. 40 juta orang, 27 itu ya 45-50 juta orang. Tahun 2005 itu 27%. Kalau tambah menjadi 47% tambah 20%, ya, itu kira-kira ya tambahnya sekitar itu sekitar 40 juta lagi sudah.
5 tahun kok tambah orang NU, yang aku NU kok bisa tambah 40 juta itu loh. Itu orang dari mana? Yang ngaku NU. Ya. Tahun 2018 Al-Farah itu hasilnya sudah 50,5% dari seluruh umat Islam. Itu artinya sudah sekitar 120 juta orang. Belum lama ini, baru beberapa mungkin 2-3 minggu yang lalu, LSI mengumumkan survei mereka terakhir hasilnya 56,9% penduduk Indonesia ini mengaku NU. Coba. Ya. Dari 50 jadi 56,9. Itu tambah 7%, itu banyak 7%. 7% itu kira-kira ya 2,5 juta kali 7. Ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, namanya orang NU sekarang ini Masya Allah, sampean itu sampean tidak bisa lagi membuat stereotip tentang orang NU. Orang NU itu yang potongannya seperti apa itu sampean semakin sulit ngarani orang NU potongannya yang kayak gini itu tambah sulit sekarang. Karena begitu banyaknya orang NU dan tambahnya itu cepat dan banyak. Ya. Sampean selama sekian lama ini, ya, saya kira sampean tidak tahu kalau Menteri Sekretaris Negara itu orang NU. Ya. Sampean selama ini tadi enggak. Kalau Pak Pratikno itu orang NU. Enggak niteni sampean. Padahal dia itu pengurus PWNU Jogja sejak 2010. Lalu jadi Menteri Sekretaris Negara. Sampai selama ini kalau ingat lihat Pak Jokowi itu sampai ngarani Pak Jokowi itu NU apa enggak? Saya kira muni ora NU ora wani. Selama ini enggak banyak orang yang menganggap Pak Jokowi itu NU, malah nganti ono sing ngarani PKI barang ngono. Lah padahal nyatanya ya NU. Jadi presiden terus menetapkan hari santri sebagai hari nasional. Ya. Secara langsung membantu menginisiasi berbagai macam agenda besar untuk Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu di mana? Saya cerita tentang Universitas NU Yogyakarta yang atas prakarsa Pak Jokowi dengan ngajak sejumlah orang dan lain sebagainya, lalu berhasil mendirikan gedung baru 9 lantai yang kemarin sudah diserahkan pada waktu Munas Kombes. Sesudah itu juga menghubungkan dengan berbagai pihak internasional untuk mengembangkan bidang studi baru. Yang mungkin sampean bayangkan aja belum bisa sekarang. Karena itu nanti akan dibangun program studi tentang stem cell. Akan dibangun program studi tentang metalurgi. Program studi tentang bioteknologi. Bioteknologi.
tentang teknologi, pokoknya itulah pokoknya. Ya. Bioteknologi dan lain sebagainya. Sudah mendapat kesepakatan ini kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Ada di sana namanya MBZ, Muhammad bin Zayed University of Humanities. Kerjasama dengan UNU Jogja disepakati program senilai tidak kurang dari 1,2 triliun. Itu semuanya adalah inisiatif dari Pak Jokowi sendiri. Makanya kemudian PBNU juga tidak ragu-ragu mengangkat Pak Jokowi sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Karena nyatanya orang NU memang. Karena nyatanya memang orang NU. Nah ini yang begini-begini ini banyak sekali. Banyak sekali. Sampean mungkin tidak nyangka bahwa sekarang ini salah seorang ahli cyber security, ahli keamanan digital, pokoknya gitu aja, sampean bisa membayangkan atau tidak itu soal nanti gitu. Ya, yang paling unggul di Indonesia ini ternyata anak NU. Anak NU masih sangat muda dan anak Kiai Duweso itu namanya Mukorrobin itu anaknya Kiai Wonosobo bawah gunung sana. Salah seorang ahli desain platform digital yang terbaik di Indonesia itu juga anak NU. Namanya Fakih, anak Mojokerto. Dan banyak lagi anak-anak yang potongannya sama udah tidak nyangka. Potongan gini kok NU gitu. Ini NU hari ini. Nah maka Bapak Ibu sekalian, saya sebut ini semua, ini untuk mengingatkan bahwa sekarang skala tanggung jawab kita sebagai pengurus NU ini menjadi begitu luas, menjadi luas sekali. Ya, kita tidak bisa lagi mikir NU ini hanya mikir santri-santri yang tinggal di pondok-pondok pesantren. Tidak bisa lagi mikir hanya murid-murid madrasah diniyah. Tidak bisa lagi mikir hanya anggota rutinan pengajian muslimat. Tidak bisa lagi hanya memikirkan anggota yasinan dibaan tiap malam Jumat itu tidak bisa itu. Karena sebaran orang NU sudah begitu luasnya. Dan semua itu tanpa kecuali harus kita terima sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Tidak boleh lalu kita anggap malah wong NU anyaran kok. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Makanya saya bilang bahwa saya itu paling tidak suka dengan istilah NU naturalisasi, paling tidak suka saya. Ya, sing ngomong NU naturalisasi itu mesti gus-gus yang khawatir kehilangan kijing itu mesti. Nggak bisa. Dulu itu yang namanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, itu masuk Islamnya belakangan. Apa lalu disebut Muslim naturalisasi? Kan ya enggak. Banyak Sayyidina Salman Al-Farisi masuk Islamnya belakangan naturalisasi.
Sekian banyak tabiin yang kemudian bersyahadat di kemudian hari, memang disebut natural. Kalau begitu kita semua ini Islam naturalisasi semua. Wong Islamnya belakangan. Nah NU itu juga begitu. Pokoknya kalau sudah merasa NU, ngaku NU, ya NU gitu saja sudah. Ya. Dan harus kita jadikan bagian dari keluarga besar kita jadikan bagian dari tanggung jawab kita. Ya, dan kalau memang punya keunggulan ya ndak usah nunggu lama-lama. Sayyidina Khalid bin Walid itu ndak harus ngaji dulu lama-lama. Tapi karena beliau adalah ahli perang yang unggul, langsung jadikan panglima gitu saja. Ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang, saya ini juga NU loh Pak. Oh ya, sudah pernah ngaji? Belum Pak, ngaji dulu. Ya tidak usah begitu. Iya, ya kesuwen. Kalau memang ada sesuatu yang bisa dia sumbangkan untuk berkhidmah kepada NU, ya langsung kita minta untuk berkhidmah. Ojo melok apa-apa sik ngaji sik paling ora 15 tahun. Ayo modar. Enggak bisa begitu. Ya. Ini NU. Karena itu yang terjadi selama ini, makanya bisa berkembang begitu cepat. Ini luar biasa. Saya sendiri masih belum sepenuhnya bisa memahami kenapa NU ini membesar begitu cepat. Kecuali bahwa ini pasti karena barokah. Dan saya curiga ini bukan hasil dari program organisasi. Curiga saya itu bukan hasil dari program organisasi. Dari mana curiganya? Ya yang saya lihat sebagai gejala selama ini adalah hasil dari khidmahnya kiai-kiai dan hudama NU yang mukhlisin itu. Yang membangkitkan husnuzon orang banyak kepada Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian orang merasa senang dengan Nahdlatul Ulama, ingin menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, maka sekarang pertama-tama kita perlu ingat bahwa luasan tanggung jawab kita ini telah membesar sedemikian rupa. Menjadi begitu luasnya. Ya. Nah, maka kita ini dalam setiap hal yang kita kerjakan, itu kita harus berpikir tentang apa dampaknya, taksirnya itu apa. Jangan cuma bikin kegiatan karena tombo nganggur. Jangan cuma bikin kegiatan karena supaya dianggap hebat misalnya. Supaya digawui orang. Jangan cuma begitu. Kita harus berpikir tentang pekerjaan yang bisa membuat taksir. Ya, taksir yang meluas karena tanggung jawab kita besar. Jadi labet jejak dari yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama ini harus bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang.
Ini PCNU bikin gedung kayak begini ini harus dipikirkan. Ini taksirnya apa? Dampak, impact-nya apa? Cara Inggrisnya itu impact. Taksir itu. Ya. Taksir itu harus umum. Harus kepada sebanyak mungkin orang. Gedung ini. Nah sekarang sudah jadi gedung, intifaknya ini harus dipikirkan. Harus intifak yang betul-betul memberikan taksir yang luas. Karena tanggung jawab kita luas. Itu yang NU itu bukan cuma mereka yang nongkrong di langgar-langgar masjid-masjid saja. Itu yang di pasar-pasar, di terminal, di pinggir-pinggir jalan. Itu juga orang-orang yang merasa NU banyak di antara mereka. Mereka ini harus dipikirkan, harus bisa menerima takdir dari upaya-upaya dari khidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke. Ini kalau bahasa manajemennya, kita ini jangan hanya berpikir sampai berhenti pada output saja. Tapi harus kita pikirkan outcome-nya. Outcome itu pengaruhnya kepada banyak orang. Ya, ini yang harus dipikirkan ke depan. Nah, taksir itu harus merupakan taksir yang sesuai dengan maksud Nahdlatul Ulama tadi, dengan maksudun Nahdlah tadi itu. Tidak boleh taksir yang melenceng dari maksudun Nahdlah. Jangan sampai kita membuat tindakan sedemikian rupa yang kemudian dampaknya justru membuat orang-orang yang tadinya sudah NU malah ikut yang lain misalnya. Itu jangan sampai. Ya, kan gitu. Kita harus melakukan tindakan supaya orang-orang yang sudah merasa NU ini semakin dekat dengan NU, semakin senang dengan NU, semakin kuat amaliyahnya di dalam ber-NU. Jangan sampai kita membuat tindakan, membuat keputusan yang membuat orang-orang sudah NU malah mau diajak orang lain ke sana. Ya, meninggalkan NU itu kan jangan sampai. Lu iya apa iya? Lah kan gitu. Ini loh taksirnya. Kenapa begitu? Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar diana, bukan sekedar mazhab keagamaan, bukan sekedar thariqah diniyah saja. Ya. Yang diajak itu memang mereka yang memiliki thariqah diniyah yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Makanya sampean jadi pengurus itu dibeat untuk menyatakan ya siap jihad fi ala thariqati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ini soal thariqah. Hadratus Syekh sendiri sejak awal beliau yang diajak itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya. Mari wahai para ulama. Ya.
Dan saadah yang takwa-takwa. Saadah yang takwa. Saadah itu jamak dari sayyid. Sayyid yang takwa, yang enggak takwa enggak diajak. Yang diajak cuma sayyid yang takwa saja gitu. Wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah. Min ahli madhahibi a'immatil arba'ah. Ya, min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini yang diajak. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua beserta pengikut-pengikut Anda semua. Baik orang-orang yang fakir maupun orang-orang yang kaya, yang ghani. Baik orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat. Semua min ahli sunnati wal jamaah yang diajak. Nah tapi ini orang ahli sunnah jamaah itu kan memang sudah ada. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mereka itu sudah ada. Dan sekarang diajak kumpul. Diajak kumpul itu diajak apa? Kan gitu. Diajak apa? Diajak membangun peradaban ala ahli sunnati wal jamaah. Maka Bapak Ibu sekalian, selain thariqah, Nahdlatul Ulama itu adalah juga harokah. Nahdlatul Ulama itu juga harokah, gerakan. Ya. Jadi diajak kumpul untuk bergerak bersama. Itu Nahdlatul Ulama itu. Arahnya jelas. Arahnya itu membangun peradaban ala ahli sunnati wal jamaah. Bukan ala yang lain-lain. Dan membangun peradaban itu artinya strateginya adalah strategi yang merupakan proses menuju pembangunan peradaban. Itu sebabnya ya mungkin sama-sama pengikut akidah Asy'ariyah. Mungkin sama-sama pengikut salah satu dari mazhab fikih yang 4 itu. Mungkin sama-sama ahli tasawuf yang mengikuti mazhabnya Imam Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Tapi kalau harokahnya beda, ya bukan NU. Itu berarti berselisih dengan NU. Nah dalam berharokah ini para ulama kita itu sudah menetapkan keputusan-keputusan dari tahap ke tahap. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, para ulama Nahdlatul Ulama ini kemudian mendukung dan mensahkan NKRI ini atas nama syariat. Bahwa NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika ini sah atas nama syariat. Itu ulama kita. Itu qaul yang qat'i dari ulama kita. Enggak ada tafsir lain sudah. Ya. Begitu tegasnya para ulama kita ini sampai kemudian mewajibkan umat Islam untuk membela negara proklamasi ini dengan perang sabil, dengan jihad fisabilillah. Orang diajak mati demi NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kan itu resolusi jihad itu isinya. Ya. Kalau tidak sah secara syariat, bagaimana mungkin kita diajak berjihad demi NKRI ini? Ya. Maka para ulama menegaskan kemudian bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Ini adalah upaya final umat Islam Indonesia mengenai negara. Ya, nah selanjutnya ada berbagai macam keputusan para ulama, mulai dari soal diniyah seperti yang sangat mendasar, seperti soal thariqah istimbat yang kemudian kita kenal sebagai istimbat jama'i oleh para ulama kita, ya, sampai dengan hal-hal yang menyangkut wawasan-wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Sehingga misalnya ditetapkan bahwa yang wajib kita pegang teguh bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ini semuanya adalah strategi yang mengarah kepada pembangunan peradaban. Nah ini jangan sampai kita lupakan. Ya. Nah yang ketiga, Nahdlatul Ulama ini adalah juga soal riayah, soal mengasuh umat, ngopeni umat. Itu Nahdlatul Ulama ini. Makanya memang ya jarang atau hampir tidak ada wazifah riayatul ummah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya, di tempat lain itu hampir tidak ada. Ulama-ulama di tempat lain itu hampir tidak ada yang melakukan riayatul ummah seperti kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu urusannya umat ini apa aja diurusi. Bukan cuma soal ngajinya, sholatnya. Keluarganya juga diurusi. Bukan hanya keluarganya, sapinya diurusi. Orang-orang itu sapinya sakit saja wadul ke kiai. Nah ini semua yang kemudian harus kita wujudkan di dalam ikhtiar-ikhtiar Nahdlatul Ulama ini. Ya. Makanya kita mengembangkan pendidikan termasuk model-model pendidikan yang dibutuhkan di masa depan. Kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh warga di desa-desa dan sebagainya itu untuk mewujudkan ini semua. Kita tidak henti-hentinya menegaskan komitmen kepada NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini semuanya adalah bagian dari wazifah Nahdlatul Ulama untuk memenuhi maksudun Nahdlatul tadi. Ya. Nah sekarang ya dalam ini semua yang saya sampaikan tadi itu secara singkat kemudian kita rumuskan dalam satu kalimat yang kita jadikan tema Munas dan Kombes kemarin, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Kita harus mendampingi umat nih hajatnya apa saja harus kita perhatikan, kita dampingi, kita ikut mengikhtiarkan pemenuhannya. Ya.
Tapi pada saat yang sama kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatif yang nantinya akan dibutuhkan di masa depan. Itu artinya memenangi masa depan. Maka sekarang ini misalnya di PBNU kita mulai digitalisasi, administrasi kita mulai. Saya perintah pokoknya bikin dulu. Wih, ini karyawan masih banyak yang tidak paham, nanti diajari belakangan. Pokoknya bikin dulu. Dan target saya nanti Januari itu PW dan PC juga harus sudah digitalisasi semua. Ya, sampai ndak usah khawatir, walaupun sekarang sampai digitalisasi itu artinya apa ndak tahu misalnya ya. Jangan khawatir, nanti diajari. Pokoknya bikin dulu, diajari belakangan. Ya, saya bilang ini adalah upaya untuk mencegat masa depan. Kita tidak usah nunggu orang-orang siap, cegat dulu. Baru nanti orang-orang diajari supaya bisa. Ini yang sedang kita upayakan dan akan menjadi agenda-agenda utama. Kita melangsungkan gerakan keluarga maslahat NU yang nanti bentuknya berupa kegiatan-kegiatan di desa, melibatkan keluarga-keluarga. Isinya itu ada soal bimbingan keluarga sakinah, ada soal bimbingan keuangan rumah tangga, ada soal bimbingan perkawinan, pranikah untuk pemuda-pemuda. Ada soal bantuan belajar untuk anak-anak sekolah. Ada soal penanggulangan stunting untuk anak-anak balita. Ada soal posyandu untuk berbagai macam masalah kesehatan, hajat kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga itu nanti. Isinya dari gerakan keluarga maslahat NU ini, dan itu menjadi kegiatan yang langsung di desa, diikuti oleh keluarga-keluarga di desa. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian ya perlu saya sampaikan supaya kita semua bersiap-siap dan berbenah diri. PBNU sekarang melakukan verifikasi dan validasi ini dalam rangka bersiap-siap dan berbenah diri supaya agenda ini, pekerjaan-pekerjaan besar ini betul-betul bisa berjalan baik ke depan. Ya, ini wadifah kita semua, wadifah kita semua. Ya, jangan awang-awangan. Awang-awangan itu apa? Jangan was-was mendengar ini, ya. Karena ini resiko, salahnya sendiri kok mau jadi pengurus. Ini resiko. Tapi jangan khawatir Pak, NU itu, urusan NU itu tidak ada yang sulit. Urusan NU itu tidak ada yang sulit karena ini janjinya Gusti Allah yang mansus. Inna ma'al usri yusron. Kita itu Gusti Allah tuh kalau ngasih beban itu pasti digampangkan, pasti gitu. Saya pernah tumon ada orang sudah mau sholat kok kesulitan nyari pakaian buat nutup ngurat. Enggak ada. Enggak ada. Wong beban diberikan oleh Gusti Allah. Itu tanggungannya Gusti Allah untuk membuatnya mudah. Udah janji, inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Tidak ada yang sulit kan. Capek iya. Ya. Capek kan beda. Sulit dengan capek itu beda. Iya toh?
Haji itu capek enggak Pak? Capek. Tawaf itu capek. Sa'i lebih capek lagi. Tapi kan gampang Pak. Iya. Gampang tapi capek. Jadi pengurus itu pokoknya modalnya enggak takut capek gitu saja. Kalau sulit, tidak mungkin sulit. NU itu kalau memang perlu pasti mudah. Ya, kalau butuh pasti ada. Gitu. Ya, maka kalau sulit berarti tidak perlu, tidak usah dipikir, tidak perlu. Ya, gitu. Kalau sulit tidak perlu. Lakukan yang perlu-perlu saja, yang pasti mudah. Kalau butuh pasti ada. Kalau enggak ada, berarti enggak butuh, gitu aja. Enggak usah dipikir, enggak butuh. Ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya semakin banyak yang ada? Caranya ya kita harus berpikir sampai ke nalar butuh. NU itu kalau butuh pasti ada. Bukan cuma NU. Semua yang ada di muka bumi ini, semua makhluk hidup ini kalau butuh pasti ada. Karena ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu rezeki yang ditanggung oleh Gusti. Rezeki yang ditanggung oleh Gusti Allah itu rezeki yang wajib. Rezeki yang wajib, yang sunah-sunah ya pokoknya ya apa kata masyiahnya Allah. Yang bigori hisab tadi itu. Kalau yang wajib itu pasti itu ditanggung ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kepengin yang sampean inginkan ada, sampean harus menemukan nalar wajibnya. Ya, sampean harus ketemu nalar wajibnya. Kalau wajib pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak wajib, kan gitu. Kenapa kemarin itu kita berhasil mengadakan rangkaian kegiatan harlah 1 abad sedemikian rupa. Kalau saya tidak gawok, bilang tidak gawok, tidak percaya saya, mesti gawok kabeh mesti. Ya toh. Ya, sedemikian rupa besar, dengan biaya besar-besaran Pak. Biayanya besar-besaran. Ya. Biayanya itu besar-besaran. Kegiatan di Sidoarjo, Surabaya dan Sidoarjo itu, utama internasional dan resepsi puncak itu kita belanja tidak kurang dari 80-90 miliar. Ya. Sampean bikin gedung cuma berapa miliar gini aja narik orang berbulan-bulan. Itu kita garap pekerjaan yang habis 80-90 miliar itu kita garap hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dikerjakan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kok bisa? Ya karena wajib Pak. Lah wajibnya dari mana? Kalau dilihat asal hukumnya, sahabat kemarin ikut datang nggak ke Sidoarjo itu? Paling enggak nonton di YouTube lah ya. Kalau dilihat asal hukumnya, kegiatan begitu-gitu itu hukumnya apa? Itu kiai yang paling enteng, paling ya hukumnya mubah.
Nek sing kurang iso muni makruh malah haram ngono cah wedok-wedok nyanyi bareng. Kiai yang kereng. Ya. Tapi karena itu adalah kegiatan untuk memperingati satu abad Nahdlatul Ulama dan membangkitkan moral semangat dari puluhan juta warga Nahdlatul Ulama untuk membangun langkah-langkah baru di abad kedua ini. Dan langkah baru itu wajib karena kebutuhan zaman yang memang tidak terelakkan, maka peringatan Harlah kemarin jadi wajib. Kenapa? Karena malayatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Karena jadi wajib ada, gitu caranya. Ya. Nah, ini saya sampaikan karena tempo hari ada MBC yang nanya gimana sih caranya nyari uang itu. Nanya begitu di Jogja kalau tidak salah. Ini caranya. Kalau sampean ketemu nalar wajibnya, itu jaminan, wong wajib kok. Wajib masa tidak ada. Gusti Allah mewajibkan kita bertahan hidup, masa enggak ngasih rezeki makanan. Sampean itu kalau masih ditakdir punya umur, ndak usah kerja. Lo malam mangan wis apa. Karena wajib bertahan hidup. Gusti Allah menjamin rezeki. Kalau cuma untuk hidup saja loh ya. Kalau cuma untuk hidup aja pasti ada. Ya. Kecuali yang ditakdir mati ya piye meneh ya kalau ditakdir mati. Takdir hidup wajib ada. Nah ini yang penting kita kembangkan ke depan ketika kita berpikir tentang kegiatan, berpikir tentang program, asal ketemu nalar wajibnya, ya jangan khawatir. Ya cuma itu semua harus dengan kejujuran kepada Allah Ta'ala kan gitu. Gusti Allah itu tidak bisa dihapusi. Ya. Sampean bilang wajib kalau nyatanya tidak wajib kan Gusti Allah juga ngerti. Ya toh. Nah kalau ketemu nalar wajibnya pasti ada. Nah, jangan khawatir. Nah sekarang yang penting bagaimana dalam setiap keadaan. Ketika kita hendak menanggapi keadaan itu, mari kita berpikir tentang tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Jangan sampai kita membuat tindakan yang menyelisihi tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai membuat tindakan yang berpotensi saja, jangan sampai. Berpotensi menciderai haluan Nahdlatul Ulama. Termasuk tadi itu membuat tindakan yang membuat orang NU lalu mau diajak ya, menjauh dari NU, orang lain itu jangan sampai. Nah, PBNU sudah menyiapkan berbagai macam perangkat untuk semua agenda-agenda. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita, ya PBNU memang mengagendakan pertemuan dengan MBC. Ya, mudah-mudahan dalam satu periode ini PBNU diberi kesempatan untuk bertemu dengan semua MBC di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.